Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Akila, kelas 12 IP 1. Di dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang kromosom, gen, DNA, dan RNA, melakukan pengamatan, dan yang terakhir saya akan menjelaskan peran gen, DNA, dan RNA dalam pembahasan sifat. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kromosom. Kromosom adalah penebalan benang-benang kromatin ketika pembelahan sel terjadi. Kromosom disusun oleh asam nukleat dan protein. Kromosom ini ada dua jenis, yaitu autosom dan gonosom. Autosom merupakan kromosom yang berperan dalam menentukan bentuk fisik selain jenis kelamin. Sedangkan gonosom adalah kromosom yang berperan dalam menentukan jenis kelamin. Bagian-bagian kromosom ada tiga, yaitu kromatid, sentromer, dan kinetokor. Kromatid merupakan salah satu dari dua lengan yang merupakan hasil replikasi kromosom. Sentromer ini adalah pusat kromosom dan tempat melekatnya benang spindel. Kinetokor sebenarnya adalah bagian dari sentromer. Benang spindel ini melekat pada kinetokor selama masa pembelahan. Nah, benang spindel ini adalah berfungsi untuk menghubungkan sentriol pada pusat saat pembelahan sel, dan untuk menarik kromosom menuju kutub berlawanan pada saat pembelahan sel. Bentuk-bentuk kromosom ada 4, yaitu telosentrik, metasentrik, submetasentrik, dan akrosentrik. Telosentrik hanya memiliki satu lengan dengan sentromer yang terletak di ujung. Metasentrik memiliki dua lengan yang sama panjang dengan sentromer yang terletak di tengah dan berbentuk huruf V. Nah, submetasentrik memiliki kedua lengan yang hampir sama panjang dengan sentromer yang terletak hampir di tengah dan berbentuk V. Akrosentrik memiliki dua lengan yang tidak sama panjang dengan sentromer yang berada dekat ujung bagian kromosomnya. Kromosom tubuh berfungsi untuk menentukan sifat-sifat suatu organisme atau autosom. Dilambangkan dengan huruf A, terdiri dari 22 pasang atau berjumlah 44. Sedangkan kromosom kelamin berfungsi untuk menentukan jenis kelamin suatu organisme atau gonosom. Berjumlah satu pasang atau dua buah. Pada laki-laki dilambangkan XY, sedangkan pada perempuan dilambangkan XX. Kromosom tubuh terletak pada sel tubuh dan berpasangan sehingga disebut kromosom diploid atau Oke, masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang gen. Gen merupakan substansi pembawa materi genetik yang diwariskan dari sel induk kepada keturunannya. Materi genetik gen meliputi deoksiribosnucleic acid atau DNA dan ribonucleic acid atau RNA. Berbagai jenis DNA bergabung membentuk gen. Kemudian gen-gen tersebut bergabung untuk membentuk kromosom. Fungsi gen yaitu: pertama, sebagai informasi pembawa genetik dari setiap individu ke keturunannya. Contoh, rambut ibu kita berwarna hitam kemudian diwariskan kepada kita. Kedua, yaitu sebagai pengatur metabolisme untuk perkembangan setiap makhluk hidup. Basa nitrogen DNA terdiri dari purin dan pirimidin. Purin terbagi menjadi adenin dan guanin, sedangkan pirimidin terbagi menjadi uranin, sitosin, dan urasil. Basa nitrogen RNA terdiri dari purin dan pirimidin. Purin terbagi menjadi adenin dan guanin, sedangkan pirimidin terbagi menjadi sitosin dan timin. Gen itu ada pada segmen atau lokus yang terletak di kromosom. Gen itu ada yang dominan dan resesif. Gen dominan disandikan dengan huruf kapital, sedangkan resesif disandikan dengan huruf kecil. Lanjut pembahasan tentang DNA. Pengertian DNA. DNA merupakan asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel. Selain itu, DNA juga terdapat dalam mitokondria, sentroplastid, dan sitoplasma. DNA merupakan materi genetik yang membawa informasi biologis dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. DNA dibawa oleh setiap individu ke keturunannya. Struktur DNA. Struktur DNA tersusun dari suatu molekul besar kompleks dengan dua pita panjang saling berpilin membentuk heliks ganda. Setiap DNA terbentuk dari ratusan hingga ribuan polimer nukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari gula pentosa deoksiribosa atau 2-deoksiribosa, gugus fosfat atau otorifosfat,
dan basa nitrogen atau nukleobasa. Fungsi DNA: 1. Membawa informasi genetik. 2. Memiliki peran dalam pewarisan sifat. 3. Mengekspresikan informasi genetik. 4. Menyintesis molekul kimia lain. Dan terakhir, menduplikasikan diri atau bereplikasi. Sifat DNA: jumlah DNA konstan pada setiap sel dan spesies. Kandungan DNA dalam sel bergantung sifat ploidi atau jumlah kromosom. Bentuk DNA pada inti sel eukariotik seperti benang yang tidak bercabang. Bentuk DNA pada inti sel prokariotik, plastid, dan mitokondria berbentuk sirkuler. Replikasi DNA. Replikasi DNA atau proses menduplikasikan diri ini terjadi pada saat interfasi sebelum sel membelah, dengan tujuan agar sel anakan hasil pembelahan mengandung DNA yang identik dengan sel induk. Kemungkinan replikasi DNA melalui 3 model, diantaranya semi-konservatif, konservatif, dan dispersif. Semi-konservatif yaitu rantai ganda DNA lama berpisah, kemudian rantai baru disintesis pada masing-masing DNA lama. Konservatif yaitu rantai DNA lama tidak berubah, berfungsi sebagai cetakan untuk DNA baru. Konservatif yaitu rantai DNA dispersif yaitu beberapa bagian dari kedua rantai DNA lama digunakan sebagai cetakan DNA baru sehingga DNA lama dan DNA baru tersebar. Dari ketiga model tersebut, model semi-konservatiflah yang sering digunakan untuk replikasi DNA karena replikasi semi-konservatif ini berlaku untuk berbagai organisme prokariotik maupun eukariotik. Lanjut ke materi yang terakhir, yaitu tentang RNA. Pengertian RNA. RNA adalah molekul polinukleotida berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak beririn seperti halnya DNA. RNA banyak terdapat di ribosom atau sitoplasma dan keberadaannya tidak tetap karena mudah terurai dan harus dibentuk kembali. Struktur DNA. Berbeda dengan DNA, RNA merupakan rantai tunggal polinukleotida. Tiap ribonukleotida terdiri dari 3 gugus molekul, yaitu gula 5 karbon atau ribosa, gugus fosfat, membentuk punggung RNA bersama ribosa, basa nitrogen yang terdiri dari basa purin yang sama dengan DNA, sedangkan pirimidin berbeda yaitu sitosin dan urasil, dan gugus fosfat. Fungsi RNA. RNA berperan dalam proses sintesis protein di dalam sel, akan tetapi pada beberapa jenis virus, RNA berperan seperti DNA untuk membawa informasi genetik. Macam-macam RNA, yaitu ada RNA genetik dan RNA non-genetik. RNA genetik yaitu RNA yang berperan seperti DNA dalam membawa informasi genetik. RNA tipe ini hanya ada dalam beberapa jenis virus. RNA non-genetik yaitu RNA yang hanya berperan dalam sintesis protein. RNA tipe ini ada dalam organisme yang memiliki DNA. Ada 3 macam RNA non-genetik, yaitu 1. RNA duta atau mRNA, rantai tunggal panjang yang tersusun atas ratusan nukleotida. Fungsi dari mRNA adalah pembawa kode genetik atau kodon dari inti sel ke sitoplasma. Yang kedua yaitu RNA pemindah atau tRNA, rantai tunggal pendek yang dibentuk DNA di dalam inti sel. Nah, yang kedua saya akan melakukan pengamatan terhadap ayam. Akan melakukan pengamatan yaitu tentang perbedaan fisik dari kedua ayam ini. Pertama, bentuk bulu. Yang ini lurus, ujungnya keriting. Yang ini juga lurus, ini ujungnya juga agak keriting dan mancung ke atas. Warna bulunya jelas ya, yang ini warna hitam, kalau yang ini itu kuning kecoklatan atau warna emas, dan ada putihnya juga, ada hitamnya juga. Sedangkan yang ini dominan hitam. Nah, bentuk jenggernya yang satu ini pendek dan bergerigi, sedangkan yang ini panjang dan sedikit panjang dan bergerigi. Warna matanya ini, yang ini itu hitamnya hitam pudar, pinggirnya berwarna kuning, sedangkan yang ini hitam jelas dan pinggirnya berwarna kuning kecoklatan.
Nah, mengapa dari keempat aspek ini berbeda? Karena setiap makhluk hidup memiliki gen masing-masing yang diturunkan oleh induknya kepada keturunannya. Nah, kedua hewan ini karena berbeda induk, jadi berbeda juga bentuk fisiknya. Nah, kenapa dari keempat aspek tersebut berbeda dari individu satu dengan individu yang lainnya? Karena adanya faktor biologis yang diwariskan induk kepada keturunannya, yaitu gen yang membentuk kromosom. Nah, jadi karena gen yang berbeda ini sehingga perbedaan fisik dari individu satu dengan individu yang lainnya berbeda. Perbedaan DNA dan RNA. Dari strukturnya, DNA itu double helix sedangkan RNA tunggal. Komponen gulanya, DNA itu deoksiribosa sedangkan RNA ribosa. Basa nitrogennya, DNA itu purin terdiri dari adenin dan guanin sedangkan pirimidinnya terdiri dari timin dan sitosin. Nah, kalau RNA purin terdiri dari adenin dan guanin sedangkan timin terdiri dari timin dan toksin. Letaknya DNA itu inti mitokondria dan kloroplas sedangkan RNA inti sitoplasma, ribosom, mitokondria dan kloroplas. Jumlahnya DNA itu tetap sedangkan RNA berubah. Kita masuk materi yang terakhir yaitu peran gen DNA dan RNA dalam pewarisan sifat. Nah, dalam pewarisan sifat, DNA memiliki peranan yang cukup penting. DNA merupakan pembawa informasi genetik dan terikat dalam semua proses herediter dan biosintetik pada organisme. Selain itu, DNA juga menyintesis RNA secara tidak langsung, mengontrol sintesis protein. Di dalam tubuh, RNA biasanya ditemukan dalam nukleus dan sitoplasma. Pada RNA, ribosom berperan sebagai gula pentosa, sementara urasi sebagai pengganti timin. Bentuk RNA berupa untai tunggal atau single-ended. RNA juga memiliki peran dalam sintesis protein. Sebagai molekul yang berperan penting dalam pewarisan sifat, DNA dan RNA tentu memiliki karakteristik yang serupa. Keduanya termasuk ke dalam polimer asam nukleat. Selain itu, baik DNA dan RNA merupakan rantai polimer dengan residu bergantian gula pentosa dan asam fosfat dengan basa nitrogen yang mengarah ke sisi dalam. Keduanya juga berisi basa nitrogen yang mampu membentuk ikatan hidrogen di antara mereka sendiri. Terakhir, DNA dan RNA juga terlibat dalam sintesis protein, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pewarisan sifat dikenal istilah dominan dan resesif. Sifat dominan adalah karakter yang mampu menutupi karakter lain, sedangkan resesif adalah karakter yang ditutupi. Variasi atau bentuk alternatif dari gen-gen disebut alel. Sifat atau karakter yang bisa dilihat oleh mata seperti bentuk rambut, telinga, warna kulit, dan lainnya merupakan sifat atau karakter yang terlihat disebut fenotip. Fenotip adalah perwujudan ekspresi dari gen, sedangkan susunan informasi genetik